Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, di episode sebelumnya telah kita angkat siapa sebenarnya pemilik akun YouTube Quranic Songs, yang ternyata akun ini dikelola oleh orang Indonesia dengan nama Wawan Kardianto. Setelah akunnya di-banned oleh YouTube atas laporan dari beberapa pihak tentang Quranic Songs ini, tentang Al-Quran, bacaan Al-Quran yang diiringi dengan musik musik DJ dan rock. Kini Mas Dodi Syefriadi di dalam kanal YouTube-nya mengemukakan bahwa banyak bermunculan akun YouTube Quranic Song yang lain. Kita simak penelusuran dari Mas Dodi Syefriadi di kanal YouTube-nya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir Quranic Songs tidak akan menjadi polemik yang berkepanjangan karena channel utamanya sudah di-banned oleh YouTube. Tapi ternyata teman-teman, Quranic Songs melakukan sesuatu yang jauh lebih parah lagi dan jauh lebih menyakitkan hati umat Islam. Sekarang dia tidak hanya membuat musik Al-Quran, melainkan dia juga membuat gambar-gambar ataupun video yang terlihat aurat seorang wanita yang begitu parah sekali. Lalu dia berikan backsound ayat Al-Quran yang sudah dijadikan musik-musik seperti itu, teman-teman. Jadi ini benar-benar parah sekali. Udahlah Al-Qurannya dijadikan musik, terus gambar yang ditampilkan wanita-wanita yang terlihat auratnya. Astagfirullahalazim. Dia mengolok surah An-Naba ayat ke-33. Wa qawaiba atroba, yang memang artinya itu gadis-gadis melok atau gadis-gadis yang cantik. Dia buatkan visualnya seorang perempuan yang menampakkan auratnya. Tidak hanya sampai di situ, penista agama laknatullah ini juga mengambil cuplikan video vokalis ataupun konser-konser yang temanya rocker. Yang mana kita tahu kan konser rocker itu kan sejalan ataupun banyak yang terindikasi dengan sekte-sekte Illuminati. Illuminati ini adalah sekte penyembahan setan. Nah, jadi video konser rocker ini diambil, suaranya diganti dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah dijadikan musik rocker. Dia menggunakan teknologi AI. Jadi seolah-olah ayat suci Al-Quran dilantunkan di konser tersebut, ya konser rocker lah itu teman-teman, dengan genre musik rocker. Dia kan satu channel YouTube-nya yang berjumlah puluhan ribu subscriber udah dihapus nih, video-videonya udah dihapus juga channelnya teman-teman. Ternyata dia bikin puluhan atau ratusan channel-channel yang baru, dan tidak hanya di YouTube, tapi dia juga mengembangkan di Facebook, di TikTok, kemungkinan juga ada di Instagram. Saya jarang pakai Instagram soalnya, jadi nggak begitu tahu tentang perkembangan di Instagram. Ini orang memang niat banget ya menyerang agama Islam. Saya sendiri nggak tahu motif dia itu apa sebenarnya. Apakah dia mencari uang di sosial media? Apakah dia berharap AdSense-nya gitu ya? Atau apalah? Atau memang dia punya kebencian khusus terhadap agama Islam? Yang jelas apa yang dia lakukan itu terlihat effortnya itu dia benar-benar berusaha menjelek-jelekan agama Islam, merusak syariat Islam. Bayangin tuh, satu channel YouTube dihapus, dia bikin ratusan channel YouTube lainnya. Kemungkinan dia bikin channel sebanyak itu juga sebagai strategi dia untuk menghindari umat Islam melaporkan channel aslinya ke pihak YouTube. Karena kalau sudah sebanyak itu kan umat Islam atau orang-orang akan bingung yang mana nih yang harus dilaporin, yang mana nih channel yang aslinya. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk menyimak. Ini ada pencerahan ataupun nasihat dari Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf MA. Beliau adalah pakar Al-Quran Sunnah teman-teman ya. Sekolahnya di Universitas Madinah
Sarjana S3 teman-teman ya. Jadi ini pakar Al-Quran yang ngomong. Coba kita simak nih. Beberapa hari yang lalu di sebahagian media sosial ada suruhan untuk melaporkan akun Quranic Songs, yang dimana akun tersebut berisi konten surah-surah Al-Quran yang diberi instrumen atau muzik. Mohon nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Beberapa bulan yang lalu saya dah bagi tahu bahawa surah Asy-Syu'ara bukan surah pemuzik, dan kalau surah Asy-Syu'ara dikatakan surah pemuzik, nanti akan ada orang mengatakan surah Ad-Dukhan, surah para perokok, surah Yusuf, surah wanita berselingkuh, dan ini akan banyak berlaku kecelaruan di masa yang akan datang. Jadi saddu dzari'ah, menutup pintu kerosakan. Kalau dibuka satu, nanti akan ada buka kedua, ketiga dan keempat seterusnya. Oleh sebab itu jemaah dikasihi Allah, inilah salah satu bentuknya. Hari ini ada namanya Quranic Songs, atau dalam bahasa Arab Aghani Quraniyah. Baca Al-Quran dilagu-lagukan macam menyanyi. Macam mana kita orang nyanyi pop, nyanyi dangdut, ini surah Qalam ini bunyinya, surah ni dilagu-lagukan, lagunya lagu nyanyian, music. Ini sebab apa? Ini adalah kesan daripada mengatakan surah Asy-Syu'ara surah para pemuzik. Dan mungkin akan datang suatu hari nanti yang lebih teruk pada ini. Ingat, macam mana pun orang berusaha nak jatuhkan kehormatan Al-Quran, bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Cuma permasalahan jemaah dikasihi oleh Allah, ketika Allah jaga Al-Quran ni, kita di barisan yang mana? Barisan yang ikut menyokong terselamatnya kehormatan Al-Quran, atau bagi barisan orang yang menjatuhkan kehormatan Al-Quran? Tanya kepada diri sendiri. Allah Ta'ala alam. Ya, betul sekali. Coba tanya kepada diri kalian masing-masing. Kalian ada di barisan mana? Kalian ada di barisan yang mengatakan bahwa ada surah pemusik di Al-Quran, atau kalian mau berada di barisan menyelamatkan Al-Quran agar tidak dijadikan musik-musik seperti itu? Karena berdasarkan jejak digital, admin Quranic Songs ini juga salah satu inspirasinya adalah fatwa seorang ulama yang mengatakan bahwa ada surah pemusik di Al-Quran. Ada sahabat Nabi yang menjadi pemusik. Mungkin maksud ulama atau ustadz tersebut mengatakan surah Asy-Syu'ara adalah surah pemusik bukan bermaksud bahwa Al-Quran boleh dijadikan musik-musik seperti yang dibuat oleh Quranic Songs itu. Tapi dengan fatwa adanya surah pemusik di Al-Quran, dengan fatwa adanya sahabat Rasulullah yang menjadi pemusik, ini adalah fatwa atau perkataan blunder yang pada akhirnya menginspirasi orang menjadikan Al-Quran sebagai musik-musik dangdut, musik rock, musik DJ. Dan benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf tadi, ke depan akan ada hal yang jauh lebih parah lagi, ke depan akan ada hal yang jauh lebih teruk lagi. Ini sebab apa? Ini adalah kesan daripada mengatakan surah Asy-Syu'ara surah para pemuzik. Dan mungkin akan datang suatu hari nanti yang lebih teruk pada ini. Ke depan anak cucu kita mungkin jauh lebih berat lagi mempertahankan iman Islamnya, mempertahankan akidahnya. Jangankan 50 tahun ke depan, sekarang aja teman-teman ya, orang-orang yang tegas dengan sunnah malah dituduh Wahabi. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Nah, orang-orang seperti Gufron itulah yang justru aman-aman aja di negara kita. Gufron itu katanya punya 8 lembaga pondok pesantren loh. Itu aman-aman aja, nggak tersentuh oleh MUI, nggak tersentuh oleh aparat dan lain sebagainya. Padahal pernyataannya udah ngawur-ngawur. Nah, giliran kita-kita yang mendakwakan sunnah, yang mengkritik fatwa-fatwa nyeleneh, ada surah pemusik di Al-Quran, malah dituduh Wahabi lah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai dicari-cari skripsinya. Wah, bahaya nih nanti kalau skripsi saya juga dicari-cari. Ya parah sih. Admin Quranic Songs ini terus mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan. Dia terus mencari dalil-dalil pembenaran teman-teman. Setelah menggunakan fatwa surah Asy-Syu'ara sebagai surah pemusik, kini dia menggunakan fatwa MUI yang dahulunya juga pernah ada ternyata tentang Al-Quran yang dilagukan. Ini adalah dokumen PDF-nya yang diupload di Facebook-nya dia sendiri. Langsung aja ke bagian intinya ya. Nah, ini yang bagian inti dia lingkari di sini. Ternyata MUI memang pernah mengeluarkan fatwa yang bunyinya seperti ini. Melagukan ayat-ayat suci Al-Quran harus mengikuti ketentuan ilmu tajwid. Jadi kalau melagukan ayat-ayat suci Al-Quran boleh, tapi ikut ketentuan ilmu tajwid. Itu fatwa yang pertama. Fatwa yang kedua, boleh menyanyikan melagukan. Wah, ini boleh menyanyikan melagukan terjemahan Al-Quran, karena terjemahan Al-Quran tidak termasuk hukum Quran. Nah, itulah ya, dalil yang digunakan oleh admin Quranic Songs ini. Akhirnya dia bikin postingan lagi seperti ini. Oke, dan alhamdulillah setelah cek fatwa MUI memperbolehkan menyanyi menggunakan terjemahan ayat-ayat Al-Quran.
Kalau pakai bahasa Arabnya harus sesuai ilmu tajwid. Jadi, Quranic Songs kemarin yang saya buat tidak menyalahi fatwa MUI. Lah dia salah paham dengan yang dimaksud fatwa MUI. Padahal yang dimaksud oleh fatwa MUI boleh melakukan asal sesuai tajwid, garis bawahi boleh melakukan, bukan memusikkan. Ya Allah, itu coba dibaca lagi fatwa MUI, boleh melakukan, bukan boleh memusikkan. Gak ada ulama yang berfatwa bahwa Al-Quran boleh dimusikkan, teman-teman. Kalau dilakukan memang ada 7 irama senandung Al-Quran yang memang sering dilakukan oleh ulama. Ada yang namanya bayati, ada yang namanya hijaz, ada yang namanya jiharkah. Saya nggak hafal sih semuanya itu, teman-teman. Mungkin ada yang lebih tahu tuh. Jadi boleh dilakukan itu maksudnya bukan dimusikkan, apalagi dibuatin musik DJ, musik rocker. Anda bayangin coba nanti orang sholat baca surah Al-Fatihahnya pakai DJ, baca surah Al-Fatihahnya pakai irama rocker. Nauzubillahi min zalik, ya Allah. Kalau menurut saya sih ini udah masuklah penistaan agama, teman-teman ya. Apa kabar kepolisian? Apa kabar Kominfo? Itu ada ratusan channel menghina agama Islam itu. Ya, semestinya Kominfo ini mengirimkan surat tuh ke YouTube untuk menghapus semua Quranic Song yang ada ratusan di sosial media. Azan aja bisa diganti running text, masa ngurusin Quranic Songs itu nggak bisa kan, teman-teman ya. Saya agak greget juga ya sama gimana ya, pejabat menteri agama gitu ya, kayak MUI juga pada kemana sih? Kan ini udah viral banget ya, tapi ya nggak tahu lah, teman-teman ya. Ya setidaknya saya masih bisa lah ya mengedukasi teman-teman melalui sosial media. Ya cuma ini yang saya bisa karena saya orang biasa, bukan pejabat, bukan orang yang pegang kekuasaan. Ya saya punya channel, ya saya edukasikan lewat channel saya.